Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan bab 2 mengenai aplikasi perangkat lunak dan komponen unit sistem. Dan ini merupakan anggota dari kelompok kami. Yang pertama, ada Prandiano Immanuel, absen 10. Dan yang kedua, ada Gibira Fatimah Zahra, absen 11. Dan untuk yang terakhir, ada Gibraltar Rikal Faruk, absen 12. Baik, dalam bab 2 ini ada beberapa materi yang kita bahas. Yang pertama, software, 2 sistem operasi, 3 aplikasi database, 4 bahasa pemrograman, 5 sistem unit, 6 prosesor, 7 representasi data, 8 memori internal, 9 slot ekspansi dan adapter card. Yang pertama ada software. Software merupakan data yang diprogram, disimpan, dan diformat secara digital dengan fungsi tertentu. Untuk menjalankan software dibutuhkan sistem operasi. Software berfungsi sebagai dasar kebutuhan komputer agar dapat dioperasionalkan. Software juga berfungsi untuk mengatur hardware yang ada di komputer. Macam-macam software, ada software antivirus, perkantoran, video editor, browser, desain grafis, jaringan, audio editor, akuntansi, downloader, PDF reader, dan lain sebagainya. Kemudian, sistem operasi. Sistem operasi adalah perangkat lunak sistem yang mengatur sumber daya dari perangkat keras dan perangkat lunak. Sistem operasi memiliki peran untuk menjalankan program aplikasi di komputer kecuali booting. Contoh sistem operasi modern ada Linux, Apple, Android, Windows, dan lain-lain. Kemudian aplikasi database. Aplikasi database adalah perangkat lunak yang membantu mengolah sistem basis data atau sistem komputer. Berfungsi untuk mengolah dan menyimpan informasi. Contoh aplikasi database ada Access, MySQL, dan lain sebagainya. Kemudian bahasa pemrograman. Bahasa pemrograman adalah sebuah instruksi standar untuk memerintahkan komputer agar menjalankan suatu perintah atau program yang berbentuk sintaks. Secara umum, bahasa pemrograman dibagi menjadi 4 bagian, yaitu 1. OOP atau OOL, contohnya Visual D-Base, Visual C, Delphi, Visual Fox Pro. 2. High Level Language, ada Pascal dan Basic. 3. Middle Level Language, ada C. Dan yang terakhir, Low Level Language, ada SMD. Kemudian, bahasa yang kerap dijumpai antara lain ada C++, JavaScript, Java, Python, Visual Basic, dan PHP. Kemudian sistem unit. Sistem unit adalah komponen-komponen elektronik dari komputer yang digunakan untuk memproses data. Sistem unit dapat berupa input, output, atau keduanya.
Perangkat yang berada di luar unit komputer disebut perangkat eksternal. Contohnya, mouse berupa input, printer berupa output, keyboard berupa input, scanner berupa input dan output, kamera berupa input, dan masih banyak lagi. Kemudian prosesor. Prosesor adalah komponen utama dari PC atau laptop. Prosesor ini terletak di motherboard. Untuk setiap program dijalankan juga terbatas pada prosesor. Jadi, jika berkeinginan menggunakan sebuah software yang berat dalam prosesnya, maka dianjurkan untuk menggunakan prosesor yang tinggi. Fungsinya untuk menjalankan proses informasi pada komputer, memberikan perintah kepada tiap komponen komputer, menjaga performa komputer, menunjang kegiatan spesifik komputer, mengolah perhitungan algoritma, menjaga stabilitas komponen komputer, dan mendukung kebutuhan spesifik komputer. Kemudian representasi data. Data merupakan sekumpulan informasi yang digambarkan atau direpresentasikan berupa gambar, suara, huruf, angka, matematika, bahasa, ataupun simbol-simbol. Jenis-jenis tipe data yang kerap kali dengar di dunia komputasi yaitu 1. Integer, 2. boolean, 3. karakter, 4. string, dan 5. float. Kemudian memori internal. Memori internal adalah memori yang disimpan secara langsung oleh bagian prosesor. Fungsi utamanya sebagai menyimpan data-data yang pernah digunakan saat PC atau laptop dijalankan. Jenis-jenis memori internal yaitu ROM, CMOS, DRAM, memori RAM, SDRAM, cache. Dan yang terakhir, slot ekspansi dan adapter card. Slot ekspansi atau soket ekspansi merupakan slot yang dapat memperluas fungsionalitas komputer. Sedangkan adapter card merupakan sebuah kartu atau papan sirkuit yang dapat dimasukkan ke sebuah soket atau slot di motherboard untuk menambahkan fungsi tertentu, seperti RAM card, VGA card, sound card, dan WiFi card. Sekian dari kelompok kami, ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.